A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Usikum wa iyana bittaqullah faqad fazal muttaqun. Uhayyikum tahiyatan islamiyah tahiyatan ahlul jannah wa khairu tahiyatin fil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh para dewan guru, ustadz, para haji, wabil khusus saudara seperjuangan saya, Ketua DKM dan jajarannya Masjid Ar-Rahman yang dirahmati Allah, para sepuh, bini sepuh, orang tua kami, serta juga para ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, jamaah yang dirahmati Allah. Masih semangat? Masih semangat ya? Enggak pudar semangatnya ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini tidak lain dan tidak bukan adalah hidayah Allah. Tidak lain dan tidak bukan adalah hidayah Allah. Karena memang yang terjadi di masyarakat itu setiap tahun sudah 10 hari terakhir ini sudah mulai sepi. Tapi beda di Ar-Rahman ini, Masya Allah, masih rame. Alhamdulillah. Ini kalau ada dihitung-hitung mah ada, kalau selalu 200 mah ya. Kalau dihitung-hitung mah ada 200. Alhamdulillah. Lah ini kalau yang di masjid-masjid lain segala macam ya 10 mah alhamdulillah masih syukur. Tapi kalau di Ar-Rahman beda. Kalau dihitung-hitung ada berapa? 200. Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita terus bersyukur kepada Allah dengan segala nikmatnya. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang kufur nikmat. Bermohonlah selalu sama Allah daripada hidayahnya sehingga kita ini mampu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Kalau bahasa Jawanya punten kalau salah, narimo ing pandum. Menjadi manusia-manusia bersyukur tuh narimo ing pandum. Itu kalau saya salah bahasa Jawanya dikasih tahu, mohon dibenarkan. Nerima impandum, nerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu takdir. Itu takdir. Saya terima, ya Allah, saya terima bersyukur saya tinggal di Samudra Residen. Alhamdulillah. Kalau boleh bermilih, kalau boleh memilih, saya mau tinggal dekat kerjaan saya itu di Serpong. Jadi nggak perlu jalan dari sini tuh jam 6. Masih gelap, udah capek, udah sampai sana udah keringetan. Pengennya begitu. Tapi ternyata takdir Allah Subhanahu wa taala itu pasti yang terbaik. Pasti. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya menurut manusia, terakhirnya kalau kita mau ngambil hikmahnya, maka kalimatnya adalah syukur. Pada suatu ketika saya pulang ke Padang, Pak. Dari Padang pulang ke Jakarta kembali, ayah saya mencarikan bis yang terbaik. Ini cerita tentang narimo ing pandum dan akhirnya kita bersyukur. Jangan sampai kita terus mengatakan Allah itu tidak adil dengan takdirnya. Ternyata setelah dicari, yang ketemu bus yang kurang fit, yang kurang lux, yang kurang eksekutif. Biasa-biasa saja. Sangat biasa. Ketika itulah saya berpikir, ya Allah, ayah saya gak mau ngeluarin uang banyak kali ya untuk saya, sehingga saya diberikan bus yang biasa-biasa saja. Ternyata apa yang terjadi? Pikiran seorang anak, seorang manusia, kenapa begini keadaan saya? Kenapa diri saya begini? Padahal masih ada waktu, pikir saya masih ada waktu untuk liburan dari Gontor, masih 2 hari 3 hari, Pak. Ternyata ayah saya sudah memberikan tiket jauh daripada 3 hari ini, masih lengkap.
Akhirnya terpaksalah saya naik bus yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ayah saya yang beli. Ternyata apa yang terjadi? Sampai di Jakarta dapat informasi dari Gontor bahwasanya guru harus 2 hari sebelum anak-anak perpulangan, anak-anak sampai pesantren. Saya berpikir, ya Allah, ternyata engkau menghadirkan ayah saya untuk membeli tiket meskipun tiketnya tidak sesuai dengan saya. Saya sampai Jakarta hari ini dan saya bisa kembali ke Gontor tidak terlambat. Artinya apa? Kalau saya terlambat saya akan disekor, Pak. Saya akan disekor oleh Gontor dan tidak boleh mengajar lagi di Gontor. Wah, saya baru menerima, ya Allah, ternyata ini loh. Ternyata dibalik ketidaksukaan, ketidaksenangan itu, ternyata kalau kita ngambil hikmahnya, ternyata Allah itu maha baik. Andai kata saya melawan takdir Allah, lalu saya tidak bersyukur sama Allah, lalu saya menghentikan dan saya tidak mau untuk naik bus, apa yang terjadi? Mungkin saya sudah tidak di Gontor lagi. Mungkin studi saya stop untuk meneruskan di Gontor. Bahkan saya pikir, ya Allah, memang kita ini kurang syukur kadang-kadang dengan takdir-takdir Allah. Yuk katakan alhamdulillah. Sudah menjadi modal utama kita untuk bisa bersyukur. Jamaah yang dirahmati Allah, salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada baginda besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan juga umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul kubra di yaumil qiyamah kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah izinkan kita 1 kali seumur hidup minimal bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Amin. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya Pak Haji Aris ya. Kapan berangkat? Sebentar lagi. Senyumnya kayaknya sebentar lagi kayaknya. Amin ya rabbal alamin. Ini doa ya. Hah? Amin ya rabb. Amin. Sebentar lagi. Gitu Pak Haji Widi ya. Barakallahu fiik. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak berpanjang kalam, saya ingin menyampaikan 4 alat manusia untuk mengatakan kebenaran. Apa? 4 alat manusia untuk mengatakan benar itu benar, salah itu salah, baik itu baik, buruk itu buruk. Ini penting. Mengapa demikian? Ketika manusia sudah mampu membedakan mana baik, mana buruk, lalu kuat untuk menjalankan kebaikan dan meninggalkan keburukan, berarti dia pada on the track hidayahnya Allah. Kalau dia yang buruk dia katakan baik, yang baik dia katakan buruk, ini Pak salah, kaprah. 4 alat ini rusak pada dirinya. Terjadi nggak di negara kita ini? Terjadi nggak di masyarakat kita ini? Jangan-jangan terjadi pada diri kita. Yang buruk kita katakan baik, yang baik kita katakan. Terjadi nggak? Nauzubillah. Berarti 4 alat ini rusak, Pak. 4 alat yang Allah kasih kepada diri kita ini rusak. Apa 4 alat itu? Nah ini dia. Pak, kita tim mana nih? Tim yang baik mengatakan baik, buruk katakan buruk, atau tim yang buruk kita katakan baik, yang baik kita katakan buruk? Yang mana? A atau B? Mbak, kok nggak ada yang jawab nih? Kita tim A apa tim B? Tim A atau tim B? Ayo. Terkadang kalau ada kepentingan, kita tim B, Pak. Kalau ada kepentingan, kita menjadi tim B. Plus juga ikut-ikutan orang, takut dimusuhi. Akhirnya kita, karena kelompok besarnya adalah kelompok yang B, kelompok besar adalah kelompok yang B, akhirnya kita takut dimusuhi, takut dibully, takut disingkirkan, takut tidak dipedulikan. Akhirnya kita masuk kelompok yang B, nggak kuat mengatakan di kelompok yang A. Salah juga, Pak. Apa 4 alat itu? Saya persingkat ya. Yang pertama, Allah kasih kita insting. Apa? Insting. Ini alat, Pak. Ini alat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insting kita sepemain apa enggak? Insting itu rasa. Dan ini sebuah alat yang canggih sebenarnya. Yang canggih sebenarnya untuk apa? Untuk membedakan mana baik, mana buruk.
canggih ini. Dan alat ini tidak bisa dibuat oleh manusia. Namanya insting. Salah satu contoh insting itu apa? Ketika ada api, tangan kita begini, maka kita begini. Itu insting tuh. Ada api, atau nanti habis ini coba, insting kita masih main apa tidak? Nyalakan korek, lalu tangan kita begini. Kalau kuat 5 detik keren Pak. Kalau kuat 5 detik keren. Kamu kuat gak? Hah? Kuat gak? Oh, berarti instingnya bagus. Nah, ini insting inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Satu. Yang kedua apa? Allah berikan kita panca indera, Pak. Apa panca indera itu 5? Apa aja tuh? Mata, telinga, hidung, perasa, lidah, sama kulit. Ini untuk membedakan mana baik, mana buruk. Dingin berarti panca apanya? Panca kulitnya, panca rabanya berarti berfungsi. Maka dia ambil jaket, maka dia ambil selimut untuk dia bisa penuh kehangatan. Ini berarti panca inderanya berfungsi. Alat pembedanya berfungsi. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu alat yang luar biasa dan tidak pernah ada yang membuat kecuali Allah Subhanahu wa taala pada diri manusia untuk membedakan mana hak, yang baik, yang buruk. Apa itu? Akal. Ketika akal sudah rusak, haram jadi halal, halal jadi haram. Ini berkaitan antara insting, panca indera sama akal. Berkaitan. Ada uang, ambil enggak. Akal berpikir jangan, hati berpikir. Tapi panca indera, mata hijau Pak. Mata hijau. Aduh. Diambil juga tuh Pak. Berarti panca inderanya rusak. Bukan rusak tidak bisa melihat, tapi tidak bisa membedakan mana hak, mana batil. Nah, ketiga-tiganya ini Bapak Ibu dirahmati Allah memiliki kekurangan. Tadi bisa kurang, ini bisa kurang, sistik bisa kurang, panca indera bisa kurang, apalagi akal bisa kurang. Nah, sebagai pelengkap utamanya apa? Sebagai pelengkap utamanya manusia untuk bisa menjadi lebih baik hari demi hari baiknya apa? Yaitu cuma satu, agama. Apa? Itu. Nah, agama inilah yang membedakan manusia. Ketika ada seseorang yang penuh dengan religiusitas dalam kehidupannya, yang satu tidak penuh dengan religiusitas. Religiusnya kurang, yang satu religiusnya bagus, maka akan berbeda bentuk, maka akan berbeda nasib, maka akan berbeda aura dan seterusnya. Dia tidak lagi berpikir tentang keduniaan yang berlebihan, dia tidak lagi berpikir tentang kesombongan, dia tidak lagi berpikir, nah ini dia. Maka dia mampu mengerem dalam kehidupan ini. Dia mampu ngerem. Maka karena apa? Religiusitasnya bagus. Ketika religiusnya bagus, maka kemasyarakatan sosialnya juga bagus. Maka bisa dilihat pada diri kita masing-masing. Yuk muhasabah diri kita masing-masing. Keempat ini mana yang rusak? Segera dibenarkan. Instingnya kurang bagus, dibenarkan segera. Panca indera kita kurang bagus, segera dibenarkan. Buka hati kita masing-masing. Yang keempat, yang ketiga apa? Akal pikiran kita. Dan yang keempat adalah bagaimana kita beragama dengan totalitas. Dengan totalitas maksimal. Sehingga apa? Agama itu memiliki pengaruh dahsyat kok. Siapa bilang agama nggak memiliki pengaruh dahsyat? Dahsyat. Pak, Bu, kebahagiaan itu ada di agama. Kebahagiaan hidup itu ada di agama. Ada orang mengatakan begini, Ustaz,
Kalau nggak kaya nggak bahagia. Siapa bilang kaya bahagia? Siapa bilang kaya bahagia? Michael Jackson, kaya raya, matinya bunuh diri. Terkenal, sebut Marilyn Monroe, terkenal, matinya nyesek, bunuh diri. Ini dia yang perlu kita bicarakan. Bagaimana kita beragama sekarang sehingga kehidupan kita ini benar-benar menuju kepada kebaikan, menuju lebih baik. Mudah-mudahan ini buat yang ngomong khususnya dan buat kita semuanya untuk menuju kebahagiaan. Apa yang kita cari di dunia ini? Kalau hanya sekedar kebahagiaan duniawi gampang, tapi yang lebih kekal adalah kebahagiaan ukhrawi. Saya kira itu saja, 15 menit cukup. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Mari sama-sama kita benarkan fokus pada 4 alat ini, 1, 2, 3, 4, sehingga kita mengalami fase atau mengalami perubahan, dan nantikan perubahan itu akan lebih baik lagi. Ketika agama yang pertama kita menjadikan motor untuk mengarungi hidup ini menjadi lebih baik lagi. Barakallahu fiik, terima kasih banyak. Sekali lagi jangan bosan jadi orang baik. Astaghfirukum kulil istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.